Shalom, puji Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan luar biasa terus menyertai kehidupan kita. Walaupun musim-musim dalam kehidupan kita terus berganti, namun kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada untuk menyertai kita. Amin. Amin. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita sadari bahwa musim-musim dalam kehidupan kita merupakan penyertaan Tuhan. Kita naikkan pujian semusim berlalu. Musim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup
syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih, boleh duduk kembali. Kita mengucap syukur karena hari ini kita kembali diberikan Tuhan berkat yang luar biasa. Kita masih bisa berkumpul bersama keluarga. Tuhan menambahkan umur, Tuhan menambahkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita memasuki gerbang Tuhan, gerbang rumah Tuhan. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan, kita meninggikan dan juga kita memberikan pengagungan yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Amin. Luar biasa karena Tuhan kita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka-suka girangkanku. Bersukacita. Baik cara-cara Tuhan yang luar biasa memproses kita semua, tapi di satu sisi Tuhan pasti memberi kita sukacita untuk setiap yang kita lewati. Amin. Luar biasa. Pada saat ini kita kembali naikkan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Telah menara kota perlindungan.
Di dalam segala perkara, di dalam segala keadaan, Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan mazmur pujian dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa tidak ada gunanya kita menggerutu di dalam setiap persoalan yang kita alami. Justru sebaliknya, ucapan syukur itulah yang Tuhan tunggu keluar dari mulut bibir kita dalam setiap keadaan kita, dalam setiap kondisi yang kita alami. Kita mendengar kesaksian dulu dari perkenalan dulu. Karena ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Shalom, Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji syukur ya atas kebaikan Tuhan, saya bisa hadir di tempat ini terutama dengan Pak Pendeta ini. Selama ini saya sangat rindu, ternyata tidak indah meninggalkan Tuhan ini. Ya, saya sedang kenal bersaksi, gelar terpanjang tidak ada gunanya. Seperti kereta api gelar saya proses surga. Mungkin banyak perkara yang saya tangani. Saya ini orang yang dari kecil sebenarnya sudah Tuhan ambil. Itu kakak saya, kakak kandung saya, dia bisa menjadi saksi. Saya ketemu di hari ini pun secara kebetulan, tanpa sengaja, tanpa janjian, sampai baju pun tanpa kebetulan. Ini kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dalam hal ini sebenarnya saya dengan bersaksi yang bisa kenalan ya, Pak Pendeta. Tapi ini bisa panjang nih. Kenapa? Menguatkan iman ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Karena semua ini saya alami dengan nyata. Sekali lagi saya ulangi, meninggalkan Tuhan sangat tidak nyaman dan sangat tidak indah. Hidup kita bukan semakin asik, sekalipun uang kita berlimpah ruah, itu akan lenyap seketika. Itu saya alami. Ya, dikatakan mungkin di komplek ini saya seperti orang biasa-biasa, hampir tidak dikenal. Terakhir mungkin ada Bu Norma minta tolong saya. Kalau hadir nggak beliau ini? Ya, ada seorang yang sombong, ya kan? Ya selalu menjolimi dia. Saya tanya Bu Norma, kenapa? Katanya, ini betul Pak. Padahal ini untuk tempat ke gereja, tapi ini mau diambil tanahnya. Oh, kenapa? Emang tanahnya tanah siapa? Emang bukan tanah saya, dia bilang, tapi saya diizinkan untuk menempati tanah ini, dia bilang. Ya kan? Oh gitu. Berarti ibu tidak salah. Ada pengacaranya di proper, namanya Samuel kalau nggak salah. Saya ini temperament saya mudah terpancing, Bu. Saya ini makanya saya selalu dimarahi kakak saya ini kan, tempat saya mengadu. Karena saya dari dulu saya merindukan GPDI, karena saya dibesarkan dari kecil di Pantai Kosta kan. Bukan saya tadi suka Pak Pendeta marah saya terima. Jangan menjas gereja besar kan ya. Karena Pak, kalau gereja besar, saya sulit mau curhat gitu kan. Karena sulit ditemukan gembalanya. Saya ini domba yang sesat. Ketika saya mau cari gembalanya ke sana kemari. Kemana saya ini mau pengakuan dosa saya kan? Kalau sujud saja kan Tuhan bilang nggak bisa, harus menghadirkan. Nah inilah keberatan saya. Bisa tambah lagi 1 menit. Yang benar, nama saya Iman. Kalau sehari-hari mungkin orang nama cukup saya Akil, ya kan? Silakan Bapak Pendeta di sini, ibu bapak-bapak mau panggil saya Akil boleh, tapi kata Pak Pendeta panggil Iman, silakan juga, nggak apa-apa, karena itu pemberian Tuhan bagi saya nama itu. Itu intinya gitu aja kenalannya. Karena kalau cerita ini panjang nih, nggak cukup sehari. Mungkin khotbahnya Pak Pendeta bisa kalah dengan saya, karena ini basic saya ini lawyer udah ngoceh, percuma. Pagi ketemu pagi itu udah ada lelahnya. Begitu aja. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati semua. Terima kasih atas perkenalan dan juga sedikit kesaksian yang bisa disajikan kepada kita semua. Kiranya kesaksian dari Bapak Iman boleh menguatkan jemaat-jemaat sekalian, di mana tidak ada keuntungan dari meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita siapkan korban syukur kita menaikkan pujian, segala puji syukur. Oh
saat ini kita akan menaikkan pujian kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bukan sekedar pujian, kita hanya melalui lagu ini menjadi komitmen kehidupan kita. Segenap hati kita mengasihi Yesus dengan segenap. Bukan sekedar pujian ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
ini, Engkau pencipta langit dan bumi lagi segala isinya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau rapi kami Tuhan, Engkau pakai tidak bibir hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami semua sebagai pendengar Tuhan, biarlah kami boleh melaksanakan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hari lepas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Saya ada di tempat ini dan saya bersyukur. Saya pertama mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan Bapak Gembala dan Ibu Rohani untuk saya bisa melayani pagi ini dengan firman Tuhan. Dan juga hari ini saudara bertepatan dengan Imlek. Jadi saya mau mengucapkan, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, katanya kan seperti ini tulisannya, Gongsi Facai, gitu ya. Itu mungkin secara bahasa umumnya. Karena saya dari suku Ke, kalau Ke itu Hakka ya. Karena dari bangsa China itu ada terdiri dari beberapa suku. Salah satu saya suku Hakka. Kalau di suku Hakka itu bahasa Kionghinya begini, ya, bahasa Hakkanya. Ya, kalau itu kan Gongsi Facai. Kalau kita Kionghi Facai, nah itu ya. Kionghi itu Gongsi, ini Kionghi. Ya, tulis tadi Facai, ini Fat Choi, bukan Chai tapi Choi, gitu kan? Itu bahasa, ya pelesetan sedikit lah. Sama seperti Indonesia itu kan bahasa Indonesia, bahasa ini ya, sedikit-sedikit. Nah, saudara, maknanya saudara, maknanya. Kionghi itu kan seperti salon, ya, salon. Nah, Fat Choi itu artinya Fat Choi itu artinya rezeki, ya, sukacita, apa sih yang baik-baik itu. Fat itu bertumbuh, berkembang, gitu, melimpah, gitu. Ya, jadi kalau kita di dalam makna rohani itu, shalom, di dalam shalom itu yang menyertai kata shalom itu suatu harapan. Shalom yang mengandung keberuntungan, ya. Nah, sukacita yang melimpah, rezeki yang bertambah-tambah, ya. Itu tradisi, bukan keagamaan sebetulnya. Ini bukan, Imlek itu bukan perayaan keagamaan Tionghoa, tapi suatu tradisi bangsa Cina. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara lihat, ya bukti kenyataannya memang diberkati kan gitu ya saudara. Ya, kondisinya seperti itu. Lalu saling memberi angpau, memberi, ya, memberi. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi saya nggak teruskan ke sana saudara, ini hanya untuk karena momen begini. Saya akan berbicara karena ini ini berarti keluarga ya saudara ya, nilai keluarga. Mungkin saya akan berbicara seperti itu, tidak lama-lama saudara ya. Saya nggak berbicara tentang dasar fondasi keluarga, ya, dasar bagaimana membangun, ya, dasar yang baik. Tapi saya mau berbicara bahwa kita ada dalam sebuah keluarga, ya.
Nah, saudara, keluarga itu, kita yang ada hidup sekarang itu, saya mungkin nggak mengambil dua saja garis besar. Yang pertama, saudara, keluarga kita secara secara fisik, genetik, ya, secara fisik begitu, ya, itu keadaan keluarga itu, sifat yang nilainya itu, saudara, mungkin sementara dan rapuh, ya, keluarga fisik maksudnya, bukan keluarga gereja, ya. Itu kalau kita mau perhatikan, ya, mungkin dia hanya sementara dan rapuh. Karena apa, saudara? Karena kerap kali di dalam keluarga itu akan terjadi perpecahan. Oke, ya, setuju ya? Kakek nenek aja di pengadilan. Nah, ini adik saya salah satu profesinya lawyer nih. Ini adik saya nih, saudara. Saudara lihat muka saya. Coba saudara bandingkan. Ini jujur loh. Satu bapak, satu ibu. Itu memang seperti itu. Nah, kemarin itu kami sempat berbicara, apapun itu, kalau kamu tanya saya, gerejanya ada di sini, silakan cari di mana Anda merasa tenang, enak, ya silakan. Nah, nanti menyatu dengan suami istri seperti itu. Nah, ini saya jujur ya, memang satu bapak, satu ibu. Ya. Jangan heran, saudara, muka saya Cinanya tulen. Kalau ini kalau dibilang Cina, waduh, meragukan. Untuk kerjaan yang lain biar nanti dia sendiri yang cerita. Saya hanya biar salah satu kerjaannya lawyer, ya kan? Nah, lawyer tahu ya, saudara, ya, yang menangani perkara-perkara di pengadilan seperti itu. Nah, kita boleh tanya kepada hakim. Tidak sedikit yang kakek nenek aja bisa cerai loh, betul ya? Setelah hidup sekian lama, apalagi masih muda, kan gitu. Ya, makanya saya sebut itu sementara dan rapuh, ya. Karena kerap terjadi perpecahan, lalu berpisah, atau dia menjadi tua. Dan yang paling tidak terelakkan, kalau kematian, betul saudara? Ya, kematian. Karena keluarga secara genetik, secara fisik, kematian. Ya, makanya di sifatnya adalah sementara dan rapuh. Ya, tapi kita bersyukur ada di dalam, memang kita asalnya dari keluarga itu, lalu berhimpun di dalam keluarga rohani seperti ini. Ya, nah yang kedua, saudara, ini keluarga rohani. Ya, oke, gereja. Gereja itu adalah sebuah tempat wadah yang kita ambil itu seperti sebuah keluarga rohani. Keluarga rohani yang anggotanya itu terhimpun dari keluarga-keluarga yang secara fisik, ya, masing-masing semua, ya. Nah, ini kita ada di dalam keluarga rohani, ya. Nah, keluarga rohani ini, saudara, itu hubungannya itu dengan sesama anggota, ya, itu berbeda nilainya. Kalau yang tadi dia sementara dan rapuh, maka ini akan berlaku sebuah hubungan yang selamanya hingga kekekalan. Amin, saudara. Beda ya. Keluarga rohani itu hubungan dengan sesama anggota akan berlaku, nilainya adalah selamanya hingga kekekalan. Tidak sementara, tidak rapuh. Dia sementara, dia berlaku selamanya, nggak sementara, selamanya. Terikat seperti itu dan sampai kepada hingga kekekalan. Ya, artinya nantinya juga sama seperti itu. Ya, selamanya. Nah, saudara, hubungan ini, keluarga rohani ini, saudara, dia pasti lebih kuat. Dia nggak rapuh. Dia lebih kuat dan lebih permanen, ya.
lebih paten, permanen dibandingkan hubungan darah. Hubungan darah yang tadi ya kita sebut itu. Ya. Nah, keluarga-keluarga kita secara fisik, ya, itu bisa menjadi hubungan yang nilainya selamanya dan kekekalan kalau suami istri, anak-anaknya ada di dalam Tuhan. Oke, saudara, kan kita nggak bisa memungkiri banyak yang tidak di dalam Tuhan, ya kan? Iman yang sama, yang diikat oleh sebuah kasih Kristus, ya. Kalau anggotanya itu ada, maka hubungan kita di samping hubungan darah, maka kita juga ada masuk di dalam hubungan, ya, keluarga rohani selamanya dan kekekalan, ya, sebuah keluarga yang ada di dalam Tuhan, seperti itu, ya, puji Tuhan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi sekarang saya ingin supaya kita masuk membahas tentang keluarga begitu, ya. Nah, mari saudara, saya mengajak kita membuka kebenaran Alkitab kita. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 12. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 itu ayat 12 sampai ayat yang ke 25. Ya, nanti saya akan berhenti kepada ayat-ayat yang akan saya masuk, ya. Jadi saya bacakan semuanya aja yang ayat-ayat itu. Nanti saya begitu ketemukan ayat ini, oh saya mau masuk ke situ, ya. Nah, saudara perhatikan, banyak anggota tetapi satu tubuh, ya. Banyak anggota tetapi satu tubuh, ya. Di dalam tubuh Kristus, keluarga rohani yang kita ini, anggotanya memang banyak, ya. Anggotanya ya dari latar belakang keluarga hubungan darah, ya. Tapi itu diikat menjadi satu tubuh, ya. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, maksudnya tubuh kita, ya, karena huruf kecil, dan anggotanya banyak, ya. Tubuh kita anggotanya banyak, ada rambut, ya, kita boleh sebutlah ada tangan, mata, dan segala macam. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, artinya satu kesatuan dalam tubuh kita. Demikian pula Kristus. Ya, keluarga rohani itu seperti itu. Ayat 13. Sebab dalam satu roh, ya, rohnya huruf besar, satu roh, ya, kita semua, baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara perhatikan, ya, orang Yahudi, orang Yunani, budak itu menggambarkan bahwa tubuh Kristus itu beragam-ragam, ya, beragam-ragam, berbagai sifat dan watak. Oke, saudara, karena yang terhimpun dari latar keluarga yang nilainya berbeda-beda di dalam penganutannya. Warisan watak, warisan nilai-nilai yang diajarkan di keluarga itu yang sudah melekat, ya, kepada pribadi masing-masing, berhimpun di dalam sebuah keluarga Kristus, ya, itu berbeda-beda, tidak sama, keanekaragaman yang luar biasanya, saudara. Kalau dia bisa menyatu, itu luar biasa. Karena menyatu yang seperti gini ini nggak gampang dan sangat susah. Kita boleh tarik di dalam keluarga kita yang kecil. Apa mudah? Dari genetik yang sama, papa mama yang sama,
kungkung popo kakek nenek yang sama, melahirkan anak-anak yang sama, seringkali saudara terjadi perpecahan, bahkan berakibat kematian di dalam ribut. Itu gambarannya seperti itu. Nah, lalu berhimpun di dalam sebuah keluarga, di dalam tubuh Kristus di gereja, wadahnya itu beraneka ragam, berbeda-beda. Ya, kondisinya seperti itu. Nah, sebab ayat ini berkata, ya, telah dibaptis menjadi satu tubuh, ya, menjadi satu tubuh Kristus. Kalau tubuh kita tadi ini tangan kita, ini mata kita, ini rambut kita, kan gitu ya. Tapi kalau bilang tubuh Kristus, saya misalkan, saya bagian di mananya, Bapak, Ibu bagian di mananya di dalam gereja itu. Ya, masing-masing bagian di mana gitu. Ya, seperti itu. Nah, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya. Dari satu roh kita diberi makan dari firman yang sama, yang pada waktu seperti sekarang saya sampaikan, Bapak Ibu rohani sampaikan, tamu-tamu siapa yang menyampaikan, kan gitu ya, diberi makan rohani yang sama dari firman. Ya. Nah, kita di keluarga ya makan nasi mungkin ya, nasi apa kita makan kan gitu, karena jasmani juga butuh kan. Nah, ini rohani, ya, keluarga rohani, makannya ya udah ini firman, karena Tuhan bilang makanan rohani kita ya firman. Nah, saudara bayangkan, orang puasa paling top 3 hari 3 malam, ya betul ya, 3 hari 3 malam. Kalau dia puasa terus, saudara, ya kan, ujungnya apa saudara? Mati, itu udah pasti, karena visi kita seperti itu. Sehari kita makan sekali, 2 kali, 3 kali, yang penting ada asupan dengan gizi yang baik, maka tubuh ini akan menjadi baik dan sehat. Untuk kita bekerja, untuk kita berkarya, kita butuh tubuh yang sehat. Nggak mungkin sakit-sakitan kita bisa beraktivitas dengan baik, ya kan? Nah, saudara bayangkan, kalau rohani kita nggak pernah dikasih makan, ya, sehari, seminggu, minggu yang kedua, minggu yang ketiga, minggu yang keempat, di bulan Januari, masuk bulan Februari, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, masuk bulan Maret, di tahun yang misalkan 2000, tahun 2001, tahun 2022, tahun 2003, dan begitu panjang saudara, nggak jarang dikasih makan, apalagi, ya kan? Tidak baca firman di rumah, ya gitu kan? Nah, tidak baca firman di rumah, maka boleh disimpulkan dia nggak sehat, betul saudara, tidak baik. Ya, jadi tubuh kita juga perlu dikasih makan. Kalau hari Minggu, ya kita wajib, ya kan? Ada waktu kita beribadah, ya kan? Kita memuji, menyembah, itu sangat untuk kesehatan rohani kita. Oke, kita lanjut. 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ya, keberagaman. Ayat 15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan. Nah, sekarang saya masuk kepada keluarga rohani. Ya, andai kata kaki berkata, mungkin di antara kita ada yang di bagian kaki posisinya. Ya, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tidak. Dia tetap di dalam tubuh. Hanya dia bagian kaki. Dia nggak bisa berkata aku kaki, aku bukan tangan. Jadi aku bukan tubuh, nggak bisa. Ya, semua yang ada di sini kita ada di bagian tubuh. Apapun bagian kita, apapun di mana bidang kita, kondisinya seperti itu, oke ya. Nah, dan andai kata telinga berkata,
Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tidak. Ya, seperti tadi saya jelaskan. 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Ya kan? Nggak mungkin kan, saudara? Karena kita ada di dalam keragaman. Nggak mungkin cuma mata saja, nggak mungkin. Tangan saja, nggak mungkin. Di dalam sebuah keluarga rohani gereja, semuanya talentanya itu WL, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti yang berbeda. Tapi itu semua menjadi satu keserasian yang indah. Aneka kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Tidak mungkin sebenarnya. Karena kita aneka ragam. Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Yang ada ya. Keanekaragaman yang menghasilkan ikatan kasih Kristus yang mengikat, ya, menjadi sebuah keseragaman yang sangat luar biasa, indah, luar biasa. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota. Saudara perhatikan. Tetapi siapa saudara? Allah, Tuhan telah memberikan kepada anggota. Jadi bukan kita ya saudara ya, oke? Bukan Bapak Gembala. Tuhan yang berdaulat, yang mengenal siapa kita, telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Ya, masing-masing secara khusus itu berarti secara khusus. Ya, nggak serampangan tuh. Suatu tempat pada tubuh. Ya, suatu tempat pada tubuh, maksudnya kita dalam keluarga rohani, Tuhan yang menentukan kita secara khusus. Oh, kita di sini loh bagiannya. Ya, seperti yang dikehendakinya. Saya percaya Bapak Ibu rohani nggak bisa pilih, nggak bisa memilih. Itu kehendak Tuhan yang seperti dikehendakinya. Di dalam hubungan keluarga rohani pasti ada kan yang Tuhan datangkan, ini menyebalkan ini orang ini. Gue nggak cocok lah sama orang ini, ya kan? Itu pasti gesekan. Gue mau pilih yang ini aja, gue mau berkawan ini aja. Seringkali di keluarga, di gereja besar itu terjadi blok-blok. Firman Tuhan katakan kita nggak bisa pilih, itu ya saudara. Karena Tuhan yang berdaulat. Seperti hari ini Bapak Iman ada di sini, kita bisa pilih? Nggak bisa. Dia nggak tahu loh saya melayani di sini, jujur. Saya juga kaget dia datang. Itu. Jujur, kita nggak bisa pilih. Seperti yang Tuhan kehendaki. Nah lalu kalau kita nggak bisa pilih Tuhan itu Tuhan, gimana dong kita? Kan gitu ya saudara ya. Ya kan? Kalau kita rumah tangga secara itu kita bisa pilih. Kita pacaran dulu, aku nggak cocok kan? Ini nggak pantas jadi istri atau suami saya, kan begitu saudara, ya kan? Nah, kalau ini kita nggak bisa. Oke ya, itu harus kita pahami seperti itu. Nggak bisa kita pilih. 19. Andai kata semuanya adalah satu anggota, ya, di manakah tubuh? Ya, tadi udah di atas. Ayat 20, memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Nah, bagaimana kalau orang melihat itu tubuh itu proporsional, ya, bagus. Masa bagusnya begini loh. Dari kepala ini bagus, tiba-tiba kakinya pendek, itu kan nggak proporsional, ya kan ya saudara ya. Serasi, ya kan. Wah bagus, nah itu maksudnya ya. Itu ada di dalam tugasnya kita.
Ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Nggak bisa. Siapapun yang Tuhan kirim, Tuhan tempatkan, nggak bisa kita singkirkan. Nggak boleh seperti itu. Kita nggak suka, kita singkirkan itu, nggak bisa. Ya, ini nilai keluarga ya. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Nggak boleh. Ya, itu jelas. Saudara perhatikan ayat 22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling apa saudara? Paling lemah. Nah, sudah perhatikan ya. Saya masuk kepada pembahasan yang saya ingin sentil. Ya, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah itu dibilang apa saudara? Aneh nggak saudara? Aneh nggak? Paling lemah, paling dibutuhkan. Oke ya, satu kali firman Tuhan katakan paling lemah, paling dibutuhkan. Ayat 23, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang apa saudara? Kurang terhormat, udah lemah, kurang terhormat. Ingat ya, Tuhan yang menempatkan sesuai dengan kehendaknya di dalam tubuh keluarga rohani. Ya, yang kurang terhormat itu kedua, kita apa saudara? Berikan. Tuh lihat saudara, kita berikan penghormatan khusus. Itu yang kedua ya, lemah, kurang terhormat. Ya, berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota kita yang tidak elok, apa saudara? Perhatian khusus. Penghormatan khusus, perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Ya, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak apa saudara? Tidak mulia, lemah, tidak mulia, berita itu kurang terhormat ya, kriteria seperti itu. Diberikan apa saudara? Penghormatan khusus, saudara ya. Berulang-ulang saya merenung dan berpikir di sini saudara. Kenapa? Justru paling dibutuhkan. Jadi kalau saya masih terganggu sama dia, berarti kasih saya masih bersama. Nilai rohani itu keluarga begitu. Yang ada tuh ikatan kasih Kristus. Kasih itu yang harus makin besar. Kasih Kristus adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Walaupun kita menyakiti Tuhan, kita datang, Tuhan pasti mengampuni. Tapi kalau manusia diciptakan dengan kodrat genetik yang seperti itu, selalu dia bersyarat. Kalau Anda begini, aku begitu. Kalau Anda tidak begini, aku tidak akan begitu. Itu manusia. Makanya nilainya rapuh dan sementara. Karena kasih yang mengikat itu adalah kasih yang berbeda. Kasih sesama suami istri, kasih keluarga, kasih pertemanan, ya. Itu nilainya seperti itu. Tapi di dalam keluarga rohani kita, kasih yang mempersatukan kita adalah kasih agape, kasih Kristus. Nah makanya saudara, kalau saya masih terasa terganggu, ukurannya untuk mengukur kita. Lu sudah sekian lama ke gereja, lu sudah sekian lama membaca firman, melayani, lu kok masih begitu? Berarti kan kita itu koreksi diri. Jadi kenapa paling dibutuhkan? Untuk keseimbangan kita, ya kan? Untuk menunjukkan kepada dunia
bahwa ini loh keluarga rohani ini berbeda. Bisa. Kalau di pengadilan banyak terjadi perpecahan dan perceraian, ini beda keluarga ini. Nah, keluarga ini tugasnya adalah di dalam lembaga ya dari Bapak Ibu rohani, kita semua pelayan aktivis, kita jemaat, kita ada di situ nilainya, ya saudaranya. Diberikan penghormatan khusus, perhatian khusus, ya kan? Nah, itu seperti itu. Nah, saudara, ada satu kesaksian ya, saudara. Ada satu kesaksian. Ini kejadiannya sudah lama. Di rumah saya yang lama, sekarang saya tinggal di TKI 5. Dulu saya di TKI 2, Patung Kuda, ya. Saya suka kolam ikan, ya. Adik saya juga suka kolam ikan. Jadi rumah itu saya bikin kolam, ya. Saya pelihara ikan koi, belajar ikan koi. Ikan koi itu kan indah ya, warna-warni, gitu kan. Nah, saya beli. Ya mungkin ada yang ikannya agak sedikit besar, ada yang setara. Ya misalkan tanggal hari ini saya masukkan ke kolam. Saudara tahu, kita ambil setahun 2 tahun ke depan. Ada yang ikan cepat besar, ada yang pertumbuhannya tidak terlalu besar, ada yang pertumbuhannya sangat tinggi. Itu. Kenapa saudara? Karena kalau dia yang besar cepat itu, dia pasti pintar makan. Ikan tuh begitu. Ini sedang, karena makanan itu kan membuat dia pertumbuhan besar. Nah, pada waktu seorang gembala, pengkhotbah atau apa menyampaikan firman itu makanan, tidak dipungkiri saudara, jemaat itu ada yang pintar makan, ada yang sedang-sedang, ada yang susah makan. Tapi Tuhan menempatkan dia di wadah itu. Amin saudara. Kita nggak bisa pilih. Kalau udah seperti itu konsekuensinya pertumbuhannya berbeda-beda. Makanya saya bilang kalau Bapak Ibu Saudara cuekin saya tetap tersenyum. Mungkin saya termasuk pintar makan, gampang makan. Tapi ada yang nggak bisa. Nah, tugas kita tadi di dalamnya saya paduan suara itu bagaimana kita menselaraskan diri di dalam tim itu. Kitanya yang jangan bikin ulah, kan gitu kan? Nah, kalau kita masih terganggu, kita belum tumbuh yang kasih Kristus yang ada dalam diri kita ukurannya. Ya, saya lanjutkan kesaksian kolam ikan ini. Istri saya lebih memperhatikan, ya. Istri saya bilang, iya, ikan ini hidup di kolam yang sama. Oke? Dia dapat makanan yang sama. Tidak dibeda-bedakan tuh. Ya, makanan yang sama, gizi yang sama pada waktu dikasih. Tapi ada yang pintar makan, ada yang enggak gini-gini, ya kan? Sehingga dia seperti itu. Nah, saya bilang begini, laki-laki kan simpel ya, yang susah makan, kasihin aja ke orang lain, kan gitu ya, betul kan? Tapi dia indah itu bagus, itu yang dia nggak bisa makan itu bagus betul. Ada seekor tuh nggak bisa makan, ya kan? Bagus betul. Waduh, saya sebetulnya suka sekali. Dia punya warna segala macam bagus. Kasihkan ke orang lain. Waktu itu adik saya kan juga piara ikan. Istri saya juga ngomong, jangan dulu. Kenapa? Kalau ikan ini kita kasih ke sana, persoalan kita selesai. Tapi yang punyanya ikan itu nantinya dia kan nggak tahu kondisi ikan ini seperti apa. Lebih kasihan, akan lebih kurus kering, betul saudara? Kita kan udah tahu, ya kan? Nah, lalu apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Coba saudara, apa yang kita harus lakukan terhadap ikan itu? Kan gitu ya saudara ya? Itu pertanyaannya. Saya mendidik ikan saya, tangan kosong saya masukin, mereka datang jilat, gitu. Cara mendidiknya dengan makanan. Awalnya kasih begini, kasih makanan, nanti dia datang kan. Termasuk yang pintar yang ini. Tapi yang si susah makan itu saudara, dia tenggelam terus saudara berenang
main di dalam asik sendiri. Tapi ingat loh, dia ada di kolam yang sama. Ya, dia saudara ya. Ilustrasi ini ngambil ke keluarga rohani kita, keluarga yang sama. Lalu apa yang harus saya lakukan? Firman Tuhan tadi katakan, beri perhatian khusus. Oke, saudara? Beri penghormatan khusus. Beri perhatian, ya kan? Semuanya namanya sekeluarga kita nggak bisa. Ini mah tanggung jawab bapak ibu, nggak bisa, saudara. Koko Cece juga harus tanggung jawab mama dedeknya. Kan gitu ya, saudara. Ini mah tugas bapak ibu rohani, nggak bisa. Ya kan? Ini keluarga kita nilainya selamanya dan kekal. Oke, paham? Nah, makanya saya bilang nilai saya berbeda. Saya masuk, saya dobrak. Ini kayak gunung es, saudara, betul. Nggak gampang mendobrak. Kita dobrak. Nggak bisa lu mengental di sini. Grup-grupan nggak bisa. Nah, gitu. Sunyi senyap saya di sini, Pak. Betul. Sunyi senyap. Saya ditempatkan di situ. Saya lihat, oh, ingat ya, Tuhan yang menempatkan. Apa yang bisa saya lakukan? Gitu. Lalu apa yang saya harus lakukan kepada ikan ini? Kan gitu, saudara. Ayo. Apa? Menyuapi. Ayo, saudara. Ya kan ada yang susah makan, dia apa yang saudara? Disuapi. Ibu, kalau punya anak 3, yang 2 gampang makan, taruh, selesai. 1 susah makan, ini nyuapi, kesal kan? Kesal kan? Tapi itu ada di keluarga kita. Kita harus menyuapi dengan kasih sampai dia bisa. Nah, itu kan kita sabar. Emang enggak enak. Keluarga rohani juga persis kayak gitu. Nah, saudara, apakah nyuapinya ikannya dikeluarin suapin? Enggak, mati ya, mana ada nyuapin ikan begitu. Nah, jadi akhirnya kita dikasih hikmat sama Tuhan, ya kan? Nah, bagaimana nyuapin ikan kan? Bagaimana menyuapin ikan? Ikan itu, saudara, kalau sementara langsung dilemparkan makanan, dia pengen makan, yang lain langsung makan, dia langsung tenggelam, dia nggak akan makan, ya kan? Nah, lalu saya lihat begitu dia dalam keadaan sendiri, yang lainnya udah pojok, dia kan akan tampil kan? Kita lemparkan sebutir, jangan banyak-banyak, saudara, percuma, karena dia makannya sebutir aja, belum, nanti dia cepat, dia tenggelam lagi, saudara. Dia punya. Kita lemparkan banyak, yang lainnya habis sama dia. Itu udah cukup makannya kan? Nah, dia tenggelam lagi. Terus seperti itu. Jadi sampai dia merasa ini berapa putih gitu, nanti dia nggak timbul lagi. Nah, dia udah cukup makannya nggak banyak. Ya, makannya tidak banyak. Dia tenggelam lagi. Terus kalau saya sudah berdiri di depan kolam itu, ikan itu tahu, ya kan? Tahu, saudara. Itu namanya mungkin apa ya? Ngerti naluri atau apa? Kondisinya seperti itu. Ya, oke, saudara ya, itu seperti itu. Ya, saya percaya di tempat ini ada wadah, ya kan? Ada keluarga rohani. Ya, Tuhan pasti akan isi kan, ya kan? Tapi kita ya menyatunya seperti yang ini. Kira-kira saya bagikan share seperti ini, ya. Lalu tadi kita ayat sampai kepada ayat yang ke-25. Apa, saudara? Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, sudah perhatikan, jangan terjadi perpecahan. Tuhan bilang perpecahan itu selalu konotasinya negatif, tapi memang kadang-kadang ada perpecahan yang diizinkan, yang bisa
ya berubah menjadi baik. Tapi apapun itu, syarat keluarga rohani yang Tuhan ajarkan yang sudah ada dalam padamu ini nggak boleh, ya nggak boleh, supaya tidak terjadi perpecahan. Sebab itu saling memperhatikan. Jadi orang datang itu, orang enak ya di sini tuh enak nyaman ya. Nah itu, ya kira-kira seperti itu, ya. Jadi puji Tuhan saudara, saya sampaikan di sini, ya. Kita ada di dalam keluarga rohani, ya saudara ya. Keluarga yang nilainya selamanya dan kekekalan, ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kerjakan yang terbaik yang kita beri, ya kan? Kalau Tuhan sudah menempatkan dan kita di satu wadah, ya kan? Kita bertumbuh dan berkembang di situ, ya seperti itu. Kalau ini bisa hubungkan dengan yang lain itu masih banyak, tapi kira-kira segitu dulu. Nanti nggak selesai, panjang. Kenapa? Tadi adik saya bilang nggak selesai, betul sudah. Pekerjaan yang kedua saya itu marketing. Saya sering keluar kota. Saya order sepatu, sales, ya kan? Ini lawyer dia bilangnya. Pekerjaan lain apa ya? Nanti dia sendiri yang sebutkan, ya kan? Jadi saya nggak berhak untuk menyebutkan di samping itu dia begini, enggak. Biarkan dia sendiri kalau dia mau ngomong. Tapi untuk ngomong ini mulut saudara style, asal saya nggak ngantuk, 1 kali 24 jam bisa ngomong apa saja, nggak akan berhenti ya. Itu kenapa? Pekerjaan saya seperti itu setiap hari kan. Udah berapa tahun kan kita datang ke toko, ya kan, kita ngobrol sama toko, ini produk kita sepatu gini-gini, itu kan. Oke ya, puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Semusim berlalu. Haleluya. Ya, senior boleh berdoa.
berbicara tentang keluarga. Terima kasih Kau sudah bawa kami di keluarga GPD Kana Taman Rahayu. Kami boleh saling memperhatikan, saling peduli, menghormati, saling mendukung, saling mendoakan, saling memberkati, saling berkata-kata yang positif, berkata-kata yang membangun satu dengan yang lain. Karena Tuhan yang tempatkan kami semua di sini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat dalam penyampaian firman. Kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, apa yang Tuhan percayakan, Tuhan tambahkan, bahkan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan. Dan kami ingin bawa korban persembahan kami. Syukur kami karena Tuhan sungguh baik atas kehidupan kami. Sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan bawa korban persembahan kita yang kedua. Segala puji syukur Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Selamat datang bagi Pak Iman, ya, bisa ada bersama dengan kami. Doa dan harapan kami di ibadah minggu-minggu berjalan bisa ikut lagi bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama keluarga kami ucapkan selamat tahun baru Imlek. Betul ya? Selamat tahun baru Imlek bagi kita semua jemaat Tuhan yang ada menikmati dan berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita akan tamatkan ibadah kita. Mari sekali lagi saudara kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Kami percaya kami semua yang beribadah diberkati oleh Tuhan. Semua yang melayani ada upaya menyertai Tuhan. Tolong segala kegiatan aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini Tuhan berkati Tuhan. Jemaat Tuhan merayakan Imlek ini Tuhan berkati.
dalam bersama dengan keluarga, tidak memandang, tidak anggap hal, biarlah mereka boleh bersama-sama mengucap syukur buat tahun-tahun yang Tuhan sudah beri. Percaya Tuhan sanggup membalikkan hal-hal yang tidak baik menjadi hal yang luar biasa, karena kami punya Tuhan yang sanggup dan mampu memberkati atas kehidupan kami semua. Tuhan tolong, kemanapun jemaat pergi, kemanapun jemaat berada, kasih setia Tuhan menyertai mereka, menjaga, melindungi mereka dengan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kumpulkan dalam ibadah minggu depan bersama-sama kembali menikmati anugerah kebaikan kasih Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli, Engkau yang tahu siapa kehidupan kami, Engkau juga yang akan menolong, memampukan kami, menyatakan hal yang luar biasa atas kehidupan kami semua. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tambahkan dengan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, penyertaan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, memelihara, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.